Heho Pop Gengs. Putri Chandrawati tidak ditahan. Alasannya demi kemanusiaan. Ada anak yang perlu diurus. Yang ulet memeriksa kabar hangat pun bersuara bahwa untuk Putri itu terkesan istimewa. Nikita Mirzani Juli lalu diangkut bersama anak dan pengasuhnya. Mendiang Vanessa Angel saat resmi ditahan, Gala masih berusia 4 bulan dan ditinggal. Jangan lupa Baik Nuril yang juga punya bayi. Dilecehkan lalu dipecundangi hukum. Tak terasa adil. Tenang, karena pemerintah dan polisi kita berupaya adil di hal lain. Kompol Baikuni telah dipecat kok. Berperan dalam pengambilan CCTV, penghilangan dan penghancuran, yang menemaninya adalah Kompol Cuk Putranto, juga dipecat. Keduanya mengajukan banding karena menjadi haknya. Nah, selain 2 kompol dipecat, 7 polisi telah jadi tersangka termasuk bintang utamanya Sambo. 4 lainnya masih menanti putusan sanksi. Dan 28 personil yang terbukti melanggar etik di pengusutan kasus mendiang Brigadir J akan disidang. Wow, oknum yang banyak. Bahkan saat ini sementara diusut keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus ini, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Pancaputra, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Diduga mereka membantu pengamanan. Johnny G. Plate memuji kinerja Kapolri dan mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Padahal bohong, karena masalah bukan itu aja. Polisi juga harus mengurusi perdukunan. Setelah dilaporkan Gus Samsudin dan Persatuan Dukun, kini Marcel terancam dilaporkan oleh Mbak Rara. Belum, tapinya pawang hujan beken ini masih memberikan waktu kepada Marcel untuk meminta maaf. Diberikan waktu 3 kali 24 jam. Somasi disampaikan lantaran merasa namanya dicemarkan. Jadi kami meminta saudara pesulap merah untuk menyampaikan permohonan maaf, atau membuktikan dalilnya seperti yang selama ini dia lakukan kepada pihak-pihak lain. Kami kasih tengah waktunya 3 kali 24 jam. Di sisi pesulap merah ada Hotman Paris yang angkat bicara. Mengaku didekati Marcel, Hotman menegaskan kembali tidak ada ketentuan dalam undang-undang tentang perdukunan. Tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang dukun. Sepertinya, karena Marcel menuai banyak sorotan terus-terusan ini, Rudy Salim melalui Prestige Group melihat peluang baru dan ia mengakuisisi channel Pesulap Merah yang udah mendulang subscriber hingga 2 juta lebih. Kanal Marcel itu pun kini dikemas dengan brand baru, Pesulap Merah Production. Prestige Group akan mengembangkan kanal Marcel lebih variatif, edukatif, sekaligus menghibur, dan menaikkan kembali tontonan sulap di Indonesia. Selain suntikan dana, ia juga akan difasilitasi sumber daya yang mumpuni, termasuk perlindungan hukum jika bermasalah lagi. Ya, semoga tontonan Indonesia makin variatif ya, karena selama ini kita masih diramaikan oleh konten-konten syarat eksploitasi warga. Seperti itu keluhan warganet terhadap konten Baim Wong. Di mana ada musibah, di situ ada Baim Wong. Nah, suami Paula itu bingung, sama bingungnya ketika cemoohan diarahkan kepadanya. Lewat coretan di dinding bangunan Warung Barokah saat terjadi kebakaran di Simpruk. Warung Barokah yang menjadi satu-satunya selamat sempat membuat konten bersama Baim Wong. Tapi disinilah pemicunya. Datang konten tapi nggak ngasih sedekah. Begitu kata warga. Bahkan ada cibiran mewanti-wanti kalau ada yang viral, jangan sampai Baim Wong tahu. Sementara kebingungannya belum kelar, Baim kembali trending. Pasalnya ia mengungkapkan identitas seorang anak yang dipenuhi kutu rambut. Viral lewat unggahan di TikTok, anak itu terlihat disisir oleh gurunya. Tapi dari arah belakang untuk menjaga privasi sang anak. Ibu guru itu bercerita lewat video bahwa kutunya sangat banyak. Tapi ibunya repot dengan kerjaan untuk harus mengurusnya. Dengan persetujuan si anak, si guru pun memangkas rambutnya. Penyisir lalu memberikan kapur barus. Bermaksud membantu, Baim Wong menelusuri sosok si anak itu. Dan berhasil seperti biasa. Diunggah di media sosial dan kanalnya. Wajah adik itu pun terlihat jelas, plus si ibunya. Inilah yang dipermasalahkan warganet, bahwa Baim Wong mengekspos berlebihan si adik, yang mungkin akan membuatnya malu atau dibully sama temennya. Baim menjadikannya bahan konten, mendulang jumlah view yang banyak, seperti sedang menari-nari di atas kegatalan kepala si adik.
Tapi tidak sedikit juga sih yang memuji bahwa setidaknya Baim datang membantu berbagi rezeki, membagikan bantuan berupa duit kepada yang membutuhkan. Memang hal paling gampang yang bisa dilakukan. Seperti pemerintah yang memberikan kompensasi bantuan langsung tunai kepada warga yang kena dampak BBM naik. Yap, penyesuaian harga BBM telah dilakukan sejak tanggal 3 September 2022 lalu. Dilakukan karena APBN membengkak, sementara itu sekitar 70% subsidi tidak tepat sasaran. Sederhananya gitu ya dari perhitungan hati-hati sang pemerintah. Dampaknya lebih ruwet seperti efek domino. BBM naik, ongkos transportasi naik, ongkos pengiriman jasa dan barang tentu ikutan naik. Alhasil, harga produk jasa dan barang juga dinaikkan. Untuk mengantisipasi pengeluaran berlebihan, orderan lewat jasa pengiriman pun menurun. Makan di warteg juga menurun. Tapi karena bahan makanan ikutan naik nih, maka alokasi dana untuk listrik, biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari bakal dipotong atau harus menambah pemasukan lagi. Di satu sisi, tidak ada kabar upah naik dan mencari kerja baru bukan hal yang gampang. Jalan lainnya adalah merampok, tapi itu berarti kriminal kan? Terdesak seperti itu, utang sepertinya akan menumpuk, lalu memicu depresi. Sementara itu, pemerintah dan pengusaha bisa jadi akan mengkampanyekan kendaraan listrik sebagai alternatif, yang saat ini sudah banyak ditemui di jalan-jalan. Masih murah, tapi tunggu sampai minat tinggi. Kabarnya sih hemat bahan bakar, katanya ramah lingkungan, tapi itu juga butuh menambang mineral untuk baterainya. Dan tunggu saja kebijakan yang mengatur isi dayanya. Karena efek domino yang diprediksi oleh beberapa orang inilah, aksi protes berlangsung semenjak disahkan. Kabarnya akan ada aksi geruduk istana oleh mahasiswa, pekerja jasa, dan sejumlah organisasi serta buruh. Warganet bahkan meminta Puan untuk menangis lagi seperti saat ia merespon kenaikan BBM di era SBY. Sedangkan Luhut meminta kita untuk bersabar sebentar, karena semua akan berlalu jika kita kompak sabar berjamaah. Baiklah, ayo bersabar berjamaah yuk sayang.